lalu ada pedas manis dari sambelnya, dan rasa daun bawang itu menyebar semuanya ke mulut. Gurih, manis, pedas, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rusdi di channel Icip Ajib. Kita masuk di acara Icip Ajib. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah makanan dengan bahan dasar mie instan. Saya memberikan namanya adalah martabak mie ekstra daun bawang. Bagaimana proses pembuatannya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatannya, saya memiliki Instagram saya adalah Icip Ajib, dan Facebook saya adalah Icip Ajib. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jika video ini menurut Anda bagus, menurut sobat-sobat bagus, maka silahkan di like. Jangan lupa tinggalkan komen di bawahnya dan share. Oke, langsung saja kita simak bagaimana proses pembuatannya. Let's go. Oke, langsung saja kita membuatnya. Inilah bahan-bahan yang kita gunakan. Pertama-tama kita membutuhkan 1 butir telur ayam yang sudah dicuci ya. Kemudian kita membutuhkan 3 potongan daun bawang. Saya menggunakan ekstra 3 potong biar lebih terasa daun bawangnya. Dan terakhir adalah Indomie rasa kari ayam. Kita menggunakan Indomie rasa kari ayam biar rasanya itu rasa kari, dan memang martabak itu rasanya adalah rasa kari. Oke, itulah bahannya. Langsung saja kita potong-potong daun bawang yang sudah kita bersihkan tadi. Kita potong belah 2 dulu ya, agar bisa lebih mudah untuk memotongnya. Sobat-sobat, jika ingin daun bawang yang tidak terlalu banyak bisa dikurangi dan bisa dipotong kecil-kecil. Kalau saya lebih suka daun bawang yang berasa, karena itu saya potong agak cukup besar ya. Dan saya di sini menggunakan lebih banyak batangan daun bawangnya. Tapi menurut saya jauh lebih enak jika kita memiliki banyak daun bawang ya, karena rasa antara batang daun bawang dengan daunnya itu berbeda. Menurut saya lebih nikmat yang lebih banyak daun bawangnya. Oke, kita potong seperti ini. Setelah sudah kita potong, kita masukkan ke dalam wadah. Kita gunakan cukup sebuah mangkuk ya. Ini untuk meletakkan telur dalamnya dan juga daun bawang ya. Kita masukkan dulu pertama-tama daun bawang ke dalamnya. Kemudian kita pecahkan telurnya, lalu kita masukkan ya. Oke, kita bisa lihat perbandingan antara telur dan daun bawang ya, tidak terlalu berbeda jauh, mungkin antara 60 dan 40 atau 50-50. Lalu kita kocok semuanya hingga agak berbusa dan sedikit mengental, sehingga nanti telur ini akan tercampur lebih mudah dengan mie yang akan kita masak. Berikutnya kita akan memasak Indomie. Masukkan air ke dalam panci, kita nyalakan kompornya ya, tunggu ya sampai mendidih. Kebetulan yang saya gunakan adalah air panas sehingga dengan cepat ia bisa mendidih ya. Berikutnya kita masukkan Indomie kari ayam. Sisihkan bungkusnya dan bumbunya, lalu kita tunggu hingga benar-benar matang sempurna. Oke, sudah 10 menit kita memasaknya. Kita lihat ya, mie ini udah tidak terlalu keriting, agak-agak tegak ya, dan terlihat udah agak transparan. Sepertinya cukup matang, sudah cukup bagus sepertinya untuk dimasak. Kita matikan saja dulu kompornya. Oke, lalu kita angkat ya. Setelah kita tiriskan mie-nya, kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang ada di dalam bungkus Indomie.
Kita buka satu persatu ya. Ini adalah bumbu asin dan juga cabai bubuk. Kita tuang semuanya. Kemudian ada bawang goreng dan juga minyak ya. Kita buka dulu bawangnya, terakhir baru kita buka minyaknya. Kita kocok-kocok biar semuanya rata, lalu kita buka. Dan setelah semuanya kita tuang, kemudian kita aduk hingga rata. Oke, berikutnya langsung saja kita masak ya. Kita masak minyak, kita tuangkan sedikit minyak, mungkin kita gunakan minyak goreng dengan takaran 1 sendok makan kurang lebih. Saya tidak terlalu suka banyak minyak untuk martabak ini karena terlalu banyak minyak menurut saya membuat sedikit pusing ya kalau saya makan martabak itu terlalu berminyak. Saya memasak ini tidak menggunakan ini apa sodet ya, saya menggunakan teflon. Kalau misalnya sobat-sobat ingin memasak menggunakan teflon, saya sarankan jangan menggunakan sodet yang dari bahan metal, gunakan yang dari bahan plastik atau dari kayu. Itu bisa memperawet teflon yang kita miliki. Jika menggunakan bahan metal, mungkin teflonnya akan hancur, tergores-gores ya. Kita ratakan dulu minyaknya hingga agak rata. Ini emang agak susah tidak merata ya. Tidak apa-apa, karena bahan teflon tidak akan lengket. Lalu kita masukkan minyak. Kelihatan agak belum terlalu panas minyaknya, tapi tidak apa-apa, sebentar lagi juga matang ya. Saya di sini menggunakan api yang paling besar ya. Jika sobat-sobat ingin menggunakan api yang paling besar, pastikan adonan yang kita gunakan itu agak tipis, jangan terlalu tebal. Karena jika terlalu tebal nanti adonannya tidak akan matang di tengahnya, alias setengah matang. Untuk memasaknya, untuk satu adonan dalam teflon ukuran sebesar ini, saya merekomendasikan gunakan 1 bungkus mie, jangan berlebihan karena jika lebih dari 1 bungkus mie biasanya akan sulit untuk dibalik. Pastikan juga ketika kita memasak mie jangan terlalu kelamaan ya, nanti lodoh. Kalau lodoh sendiri itu rasanya akan berkurang karena bumbunya akan terserap oleh mie yang terlalu banyak, dan proses pembalikannya pun akan lebih susah, serta kematangannya pun akan lebih lama karena mengandung banyak air. Oke, kita pastikan dulu apakah sudah matang. Oke, sepertinya kita sudah matang. Lalu kita balik ya. Cara membaliknya saya cukup dilempar saya seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita tunggu beberapa saat. Ini dalam hitungan menit ya sudah terlihat kecoklatan karena saya menggunakan api yang besar, dan memang bagus karena telur itu bagus jika kita gunakan api besar. Semakin besar dia akan semakin cepat matang dan bisa menghilangkan sedikit bau amis di dalamnya. Jika kita menggunakan api kecil maka akan bau amisnya itu masih akan tersisa. Oke, sepertinya sudah matang. Kita pastikan dulu, coba kita balik apa benar sudah matang ya. Ya, sudah matang. Oke, sudah siap untuk disajikan. Inilah martabak mie except daun bawang siap disajikan. Ini dia hasilnya. Di sini saya memberikan saus sambal ya. Biasanya paling enak menggunakan saus sambal. Kalau saya menggunakan saus sambal ABC. Bagaimana rasanya? Langsung saja kita rasakan. Pertama-tama saya akan mencoba tanpa menggunakan sambal ya. Bagaimana rasanya, rasa normalnya.
Mulai berasa. Bener-bener daun bawangnya itu menambah cita rasa yang beda. Rasanya tuh mirip-mirip kayak martabak lor. Dengan daun bawang yang sebanyak itu ya, rasanya pas, bener-bener rasanya tuh as di mulut. Lalu bagaimanakah jika kita menggunakan sambal ya? Coba. Ajib. Memang saya sebenarnya suka pedas ya. Begitu ditambahin sambal, rasa pedas digabung dengan rasa sausnya digabung dengan martabak mie-nya, itu rasanya benar-benar ajib. Rasanya ada rasa kari karena ini terbuat dari Indomie kari ya. Lalu ada pedas manis dari sambalnya, dan rasa daun bawang itu menyebar semuanya ke mulut. Gurih, manis, pedas, ajib. Silahkan mencoba.